G30 SPKI ada? Ada, itu udah warna dia. Bapak nggak kedinginan, Pak? Ini 12 derajat loh. Saya mau biasa di sini bolak-balik. Ya, saya juga biasa sih udah lama tinggal di Rusia soalnya, Pak. Wah, Saya... mantap. Mantap itu. Bapak manjat gitu? Iya, kayak Spiderman aja. Kalau ngambil film jauh cuma gini aja saya. Spider-Man Israel, bro. Kita nggak perlu ketemu Tom Holland, di sana ada Pak Firdaus, men. Evorian, balik lagi sama Camuy di tongkrongan. Kali ini, Allahu Akbar, panas ya. Gua lagi ada di Kuningan, di salah satu tempat pengarsipan film. Kenapa gue datang ke sini? Karena beberapa minggu lalu tuh gue ngeliat Rehan datang ke Irama Nusantara. Dia udah mengeksplor nongkrong barengan sama anak-anak Irama Nusantara buat menginformasikan tentang dunia pengarsipan musik. Nah, gue udah nyampe di PPHUI, a.k.a. Cinematic Indonesia. PPHUI itu tuh Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Gue akan explore semuanya, men. Setelah lo nonton video ini, gue yakin lo akan tahu esensi perfilman Indonesia sekeren apa. Ikutin gue, Fadil Camuy di tongkrongan. Let's go, everybody! Spot pertama, Evorian, gue udah ada di lantai 4 PPHUI Cinematic Indonesia. Sekarang gue mau ngobrol sama salah satu pengelolanya. Ada namanya Pak Firdaus. Silakan, Pak. Oke, ya. Siap. Halo, ada Camuy. Firdaus. Nah, Pak Firdaus ini adalah pengelola Cinematic Indonesia. Bisa disebutnya siapa, Pak? Ngurusin apa bapaknya gitu maksudnya? Kebetulan saya di Cinematic hanya mengurusi film-film soloid 35, 16, maupun 70. Ah, nggak ngerti kan? Siloet 35, nah gue juga nggak ngerti. Nah, ntar kita ngertiin bareng-bareng, kita jelajahin semua Cinematic di titik pertama ini, berarti office-nya ya, Pak? Lantai 4 ini ya? Ruang sekretariat, office. Oh, ada titik aja, Pak? Titik apa aja, Pak? Kayak spot-spotnya gitu, Pak, di sini? Di situ ada equipment kuno, terus ada ruang Misbah Sabiran. Ya, ada ruang DVD, VCD. Oh, tapi office-nya Cinematic Indonesia tuh di lantai 4? Lantai 4, ya. Semua buat kayak equipment yang buat syutingnya di situ juga, Pak? Ada juga situ. Oh, nanti kasih tau ya, Pak, kayak ini tuh tempatnya apa, ini buat apa, gitu-gitu, Pak, kasih tau saya. Oke, siap. Soalnya saya nggak tahu dan gue yakin juga Evorian pasti lo bakal penasaran. Semua hal yang berbau sama film-film jadul kita explore sekarang di PPHUI barengan sama Camuy. Let's go. Mari, Pak. Silakan. Ajak saya, Pak, jalan-jalan ya, Pak. Oke, ya. Ini ruang sekretariat lantai 4 Cinematic Indonesia. Oke. Di sini ada ruang Sabiran, terus ada equipment kono, terus ada ruang DVD, ada ruang sekretariat dan ruang data film. Oh, Pak, pas saya masuk ke lantai 4 tuh saya amazed karena di semua penjuru dinding tuh ada kayak poster-poster film lama gitu ya, Pak? Ya, ini Mas, kita pajang semua di sini untuk ya lebih awet dipajang ketimbang kita tumpuk di gudang. Tapi ini beneran dari produksian pertama, Pak? Atau ini di remake Ini gitu? di remake lagi kemarin sebelum lama itu sekitar tahun berapa ya? Saya juga agak lupa, itu dilukis ulang. Oh, kalau ini Pak, coba Pak kita ke sini, Pak. Iya. Ini ada kamera lama ini, Ben Hoel mereknya, made in USA. Berarti kalau misalnya film lama bikinnya pakai ini, Pak? Iya, ini alat rekamnya. Anjir. Ini digotong-gotong gitu ke set? Iya, kalau dulu kan masih zamannya manual kan, masih dia pakai putar tangan. Wah, keren banget, Pak. Ini kamera kecilnya gitu? Kecil ya. Oh. Itu stylenya udah agak modern, udah mulai pakai baterai gitu kan. Oke. Tapi ada juga masih manual ini, putar tangan. Oh, ini berarti nggak diperjualbelikan kan, Pak? Ini di enggak, koleksi aja kan? Koleksi aja sekarang. Oh, oke. Nah, kalau misalnya udah ngeteknya dari sini, pakai ini, nah biasanya nontonnya, Pak, di PPHUI itu ada kayak tempat nobar gitu nggak? Ada. Kebetulan kita ada yang digital di ruang Misbah Sabiran, tapi kalau yang soloid itu nanti di basement. Oh, oke. Nah, ini kan ada equipment ada, terus poster-poster ada. Ada spot apa lagi, Pak, yang harus saya tahu nih di Cinematic lantai 4 ini? Ini ada ruang Sabiran untuk ini boleh dibuka, Pak? Silakan. Nah, ini Wah, kapasitas di OG Nani Wijaya, men. Oh, ada sini ada. Oh, ini kayak mini teaternya gitu ya, Pak? Iya, mini teater. Jadi kapasitas 30 orang, tapi filmnya sini digital ya. Oh, film Kita digital. Infocus, ya. Oh, Infocus ditembak ke sini. Iya. Tapi kayak film-film lama yang Bapak
apa tuh namanya? Maintain Sebagian, gitu. ya, Itu tuh bisa ditonton lagi nggak, Pak? Bisa, kita kan udah digital, sebagian digital film lama, terutama film-film Usman Ismail. Oh, tapi kalau yang pita-pita itu Ada, kita simpan di bawah. Aslinya bisa masih ada. bisa di Tonton bisa di sini ditonton. Bisa. Oh, oke. Tapi itu semua ada di lantai 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 basement. ya? Oh. Karena dia butuh suhu dan penyimpanan yang khusus. Oke. Coba Pak, kita kemana lagi Pak di lantai 4 Nah, ini di sini Pak? ada ruang DVD sebelah sana. Jadi kayak semua koleksi-koleksi perfilman itu dari zaman dulu sampai sekarang dikolek di sini Pak? Ya, hampir seluruh film di sini ada. Oh. Kita yang paling top collection itu 1935 untuk seluloidnya ya. Wow. Mereka itu dari kayak PH-nya atau industri filmnya itu ngelempar ke sini kah atau dari si yayasan ini kayak kerjasama buat minta gitu Pak? Ada yang kerjasama, dulu kita minta juga, terus ada juga yang mereka titip ke sini gitu, karena seluloid itu butuh gudang penyimpanan yang khusus. Oh, berarti kerjasamanya sama PH-PH dari zaman dulu sampai Iya. sekarang ada ya Pak? Mm-mm. Oh, oke. Nah, di sini kebetulan ada ruang data filmnya, ada Pak Yudi lagi ngedata-data filmnya di sini. Oh. Pak Yudi. Halo Pak. Sibuk. Iya. Nah, dia Camuy Pak. Iya. Saya ganggu sedikit Pak, saya penasaran sama Sinematik Indonesia. Saya pengen explore dari lantai 4, 5 sampai basement, aman ya Pak? Oh. Nah, ini kebetulan ruang DVD kita nih. Kita koleksi di sini. Anjay. Jadi semua format film ada, mulai dari VCD, DVD, LD, Wow. kaset, PH, video itu, dari Umatic. Ini kan Bapak bilang dari film terlama itu 1935 kan? Iya, tapi seluloid ya bentuknya. Iya. Nah, film terbaru banget yang dikoleksi sama Sinematik Indonesia itu tahun berapa Pak? Nah, itu tanya Pak Yudi itu datanya. Oh, dia. itu. Pak Yudi yang data kalau film masuk-masuk. Oh, tapi di atas 2020 nggak mungkin ditaruh di sini nggak sih Pak? Apa ada aja? Ada dalam bentuk digital ini. Oh, tapi digital ya? Mm-mm. Ini VCD nih Pak? Ya DVD. Oh, DVD. Oh ya, VCD mah musik ya? Iya, sebelumnya kan VCD-nya DVD. Saya boleh ngambil Pak? Boleh lihat. Aduh, saya takut kalau rusak, saya ganti rugi berapa nih Pak? Tuh, Evorian bisa ngeliat kayak, ini detailnya ada kayak 1984. Tahunnya. Tahunnya ini 1976. Ini berarti orang tua kita ini udah lahir, udah ada film ini nih, kita masih nggak tahu kan nih. Permata Biru, tahun 1984. Meriam Bellina, anjay. Meriam Bellina, men. Zaman dulu banget, gokil. Ini mukanya, Meriam Bellina. Kayak gini zaman dulu. Allahu Akbar. Pak, jangan ganti rugi saya, Pak. Aman, Pak. Tenang aja, tenang. Saya nggak Nanti ngerusakin, kita Pak. Oke, daripada berlama-lama, gue takut diganti rugi. Karena gue merusaki, kita turun ke bawah, boleh, Pak? Boleh. Kita Boleh, explore yang bawah, Pak. Ya. Ayo. Ini nih mahal nih tempat. Oke. Oh, ini berarti basementnya di PPH UI, Sinematik Indonesia tuh ini, Pak? Iya. Tempat di Bapak sini. kerja di sini juga? Iya, di basement. Karena di sini ada gudang film, ada ruang preview film, terus ada lagi itu ruang untuk mengerjakan film itu. Pak, tadi kan kita di lantai 4, itu kan ngebahas tentang perfilmannya ya. Pas saya ngeliat juga kan di sini juga banyak equipment tuh. Iya. Ternyata itu paling baru film yang ditaruh di Sinematik Indonesia tuh tahun 2018. 2018 terbarunya ya. Oh, itu udah bentuk digital kan? Untuk digital DVD, iya. Pak, pas saya nyampe sini, maaf ya Pak, kok baunya beda ya Pak sama di atas sih? Ya beda, karena di sini kan kita seluloid semua, sedangkan film seluloid ini kan udah mulai mengalami kerusakan. Oke. Apalagi film-film tahun 40-an. Itu Oh. biasanya udah mengembang bagian asetatnya. Oh, berarti ini bau aseton. Asetat. Asetat dari Aseton film. mah buat ini ya? Ya, buat nempel asetat. Oh, berarti semua zat kimia ada di sini Pak? Ya, yang berhubungan dengan film. Oke. Evorian, kalau misalnya lo membayangkan lo ada di basementnya PPH UI, Sinematik Indonesia, baunya itu tuh beneran bau kimia gitu. Nah, ternyata Pak Firdaus bilang kenapa bau kimia? Karena semua aset-aset perfilman Indonesia yang ada di sini tuh harus diawetkan ya Pak ya? Harus dijaga, harus ya. di-maintain pakai si zat kimia itu. Ada Roro Mendut. Tuh, lo lihat tuh. Gila. Ini juga bagian dari film-film lama yang di-remake lagi Pak posternya. Iya, ada di posternya di Mekan. Bapak dari pertama kali kerja di Sinematik Indonesia, kerjanya udah di sini Pak? Udah di basement saya ini? dari dulu ya, memang di bagian perawatan film. Saya 96 masuk di sini, 97 mulai nangani film. Bapak 96? Iya. Anjir, kita belum lahir guys. Anak-anak muda pergenzian ini belum lahir tapi ternyata Pak Firdaus sudah kerja di sini.
Pak, silakan Pak. Oke, Masuk ya, kita duluan masuk Pak. ke Saya penasaran perawatan, ya. di dalam ini ada apa aja. Nah, ini kita pajang poster-poster lama aslinya ini. Kalau anak-anak musik nih taunya ini Diskoria, men. Badai Pasti berlalu. pasti berlalu. Opera Jakarta, Resia Tapi, anjay. Ini di Resia sini ruang Tapi. kerja kita nih. Oh. Pak, ini kok hijau, Pak? Oh ya, ini ada green screen untuk setting-setting kecil, Oh, kemudian green juga screen. untuk review film. Oh, ini kalau yang kanan ini Nah, ini untuk ruang perawatan kita. Jadi kata kita tulisannya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Saya penting kan Pak di sini? Oh, penting banget. saya Asal penting sanggup, banget. bawa aset Saya film. sanggup, kita hantem, let's go. Ayo Pak, kita masuk Pak, coba Pak. Oke, Ke siap. sini Pak. Nah, inilah ruang kerja saya di sini. Saya setiap hari di sini. Oh, ini base camp Bapak di sini nih? Iya, setiap datang saya ke atas cuma absen, turun ke bawah. Berarti 25 tahun Bapak di sini? Iya. Oh. Waktu pas Bapak datang ke sini kerja di sini ya, tahun 96, Bapak tuh masih ketemu sama pendiri Sinematik Indonesia dong? berarti? Masih Nah, itu siapa Pak? Pak siapa? Pak Misbah Sabiran. Mas Bayu Nah. Sabiran. Oh. Dia yang mendirikan tahun 75 Sinematik didirikan, terus dipimpin sama dia selama sampai 2001 2021 dia pensiun. Oh, 2021 pensiun? Mm-mm. Oh. Nah, sekarang sudah berganti kepala Sinematik, sudah 4 orang yang ganti. Bapak Misbah Yusabiran. Oh, keren. Yang jadi anaknya pasti bangga loh. Nah, ini Ini? ruang LD, Laserdisc. Oh. Nah, jadi kita kalau mau Ruang Laserdisc. Iya, ini film-film Laserdisc seperti ini filmnya. Nah, Pak, keren banget, Pak. lupus. Itu ada santet. Santet. Kalau di musik ada vinyl ya, vinyl Iya. player ya. Mm-mm, Nah, kalau di piringan film hitam, piringan iya. hitamnya buat Dia pasti simlemen. lo biasa lihat Susana kan? Nih, beneran Susananya dalam bentuk Laserdisc, guys. Haha. Ada tembakannya. Keren banget, men. Gokil. Pak, ini tuh nggak dijual belikan ya, Pak? Soalnya kalau Nah, vinyl, kita arsip semua. kalau misalnya mau beli-beli kayak gini, ada nggak Pak tempat di Jakarta di mana? Ya di kolektor ada. Oh, kayak di pasar Kolektor. baru gitu-gitu? Iya ada kayaknya. Di Jalan Surabaya juga banyak kayak gitu. Jalan Surabaya. Ya gini kan saya nonton nih. Saya Lupus. bukan sekedar nonton sih sambil ngecek, makanya saya catat di sini. Nah, ada catatan saya di sini. Ini fun fact Evorian, bokap gue tuh dulu katanya masih muda suka banget sama lupus. Gue nggak tahu tuh lupus apa, ternyata ini anjir. Rian Hidayat. Papa harus nonton, Pak. Adek di sini. Ada film kesenangan Papa. Tuh lupus, anjay. Ini emang playboy banget sih anjing. Kalau misalnya zaman sekarang nyebutnya nih lupus tuh fuckboy, Pak. Iya. Nah, ini Kalau pasti sekarang, nih playboy gitu ya Iya. zaman dulu ya. Sekarang fuckboy ini dia. Lanjut, kita ke tempat kedua. Ya, tempat kedua. Kebetulan saya kalau habis ngecek film di sebelah sana, kita ngolah datanya di sini saya nih. Oh, ini meja Bapak nih. Bapaknya nih. Ya, segini ruangannya sempit. Pak, ini arsip udah sampai kuning banget udah dari tahun berapa ya, Pak? 99. Dari tahun 70-an. Tahun 40 terus sampai 90. Ini Nah. pembukuan, Pak. Ya, ini data film. Jadi kondisi film pada saat itu diterima apa ada semua. Di sini juga kita simpan foto-foto collection FFP tahun 45 apa semua. Ini juga ada album film 1935. Ih, Filmnya keren. kita masih ada selain dan Masih ada? Masih. Pak, boleh buka, Pak? Mau Boleh, lihat dong, Pak? boleh. Ya, siap. Coba let's go Evorian. Kita bedah. Jadinya foto still adegan film tahun 1935. Kita masih nyimpan filmnya bentuk Ini solid. kayak buku kawinan orang tua saya, Pak. Nah, zaman dulu ya. Ya. Oh, anjay. Tahun 35 aja sudah ada trik film. Ini beneran diambil di set itu, Pak. Iya, di setting filmnya. Ini kan bilangnya Damn. still foto pada film. Jadi adegan-adegan filmnya. Yang saya salut juga tahun 35 sudah ada apa namanya? kayak semburan gitu efek, ya. iya, efek, Ah. efek. Ya. Ini Apa juga batuk kayak bau. ya di sini bawa asetat film. Jadi kalau lagi nanganin film tahun 40-an biasanya emang kadar asamnya tinggi pH-nya. Itu sekitar di level 4 ya. Itu kalau level 4 sekitar 700 sampai 900 mg per meter. Itu udah sangat-sangat nyengat bau. Pasti si Pak yang nyengat banget ya. Iya. Oh, keren banget. Keren banget, Tapi kenapa muka orang zaman dulu tuh posternya begitu ya? Lo ngerti kan maksud gue? Kayak gini gitu loh. Yang ceweknya, yang cowoknya. Anjay. Keren banget, Pak.
Sudah ada trik bisa berubah jadi macan, jadi siluman babi, siluman kera. Emang tipat kayak itu ya siluman babi dan kera kawin judul bahasa Indonesianya. Saya taunya Kera Sakti, Pak ya. Oh, Kerasakti dulu ya. Ini lebih lama lagi dari Kerasakti tahun 1935. Damn. Keren banget, Pak. Tuh yang case-case-nya aja. Ada Resi Ya, Hatapi. Ada Slamet Raharjo. Kayak kalau misalnya kita baru lahir tuh kan kita ngeliatnya Resi Hatapi berarti udah ubanan kan. Ini dia masih prime-prime nih. Gue yakin banget Resi Hatapi dulu tuh kayak Jeffrey Nicole sekarang gitu tuh. Tuh kayak gini bentukannya. Mantap. Nah ini saya nanganin ini nih. Ini kebetulan saya lagi nanganin film-film kebudayaan Jepang nih. Nah Pak Budi Enak lagi. banget, Pak. Iya. Baunya, Pak. Itu yang baunya nggak yang Pak Budi sering kerjain tuh. Oh, Nah. ini asal muasal baunya tuh dari sini nih, Dari Pak. sini Zat ya. kimianya. Ini judul filmnya Merapi. Itu tahun 40-an. Ini Pak Budi. Pak Budi ya. Pak Budi lagi ngapain, Pak? Coba, Pak. Itu dia lagi infeksi film. Infeksi film. Jadi nanti kelihatan filmnya itu kan udah mulai wafat ya, gelombang. Nanti dibersihkan dengan TC, trikloretan. Sebetulnya sih untuk mengurangi kadar asam ini cukup menggunakan exhaust saja. Jadi ditiup dengan kipas angin, kemudian disedot dengan exhaust. Itu 1 kali 24 jam juga akan mengurangi kadar asamnya cuma sekitar 60% sampai 80%. Pak, ini kan satu gulungan itu satu film kan, Pak? Enggak. Oh, ini nggak satu gulungan Enggak, satu film? film. Paling sekitar 18 menit. Hah? Satu gulung itu 18 menit? Iya. Soalnya kalau satu judul film itu bisa ada 4 reel, 5, 6, 7, bahkan sampai ada yang 15 reel satu judul film. Reel? Iya. Reel tuh yang Iya, gulungan ini. gulungan ini? Nah, Oh. itu reel bilang atau 15 gulungan. Satu judul film ada. Pak, ini kan soalnya kan bener-bener harus teliti banget ya, Pak? Iya. Muter dikit, ini aja masih setebel ini, Pak. Iya. Ya kan Ini itu sekitar- cuma 18 menit beres. Iya, kalau kita ngerjainnya cukup lama. Nah, itu kalau berapa kita lama, Pak? tayanginnya sekitar 18 menit. Ini tergantung kerusakannya. Kalau dia rusaknya parah ya lama. Oh, satu reel itu setebel ini itu cuma 18 menit outputnya. Oh, ya. Anjir. Gimana kalau film-film sekarang 2 jam dibikin kayak gitu berarti segini Dua kali, Pak ya? bisa Bentukannya ya? 8 gulung. Oh. Sebesar-besar ini. Ada cutnya Adin nih. Nggak penting deh, nggak usah di-shoot. Pak, bisa tolong liatin saya nggak pakai proses pengerjaannya tuh kayak gimana, Pak? Bapak di sini tuh ngapain muter-muterinnya gitu? Iya, kebetulan saya lagi nangani film Jepang nih, Japan Combination. Oke. Nah di sini ada kertas kecil. Ini kertas kecil sangat menentukan kondisi film. Oke. Ini tadinya warnanya biru, karena film tingkat keasamannya cukup agak tinggi ini, kita di level ini ada kebiruannya masih ada sekitar level 1. Dari kertas sudah bisa nandain ini kualitasnya gimana ya? Iya. Nah sekarang kita bisa EY di sini. Coba. Ini juga gulungan kurang bagus ini, ada naik turun. Kalau gulungan film yang bagus ya seperti ini rata. Tapi ini juga kenceng gulungannya masih kita EY. Iya, Ini iya. kalau enggak 5 atau 10 tahun lagi akan lengket, emulsinya akan melupas. Udah nggak bisa kepake lagi? Kalau emulsi melupas nggak bisa kepake. Lihat ya, Forian. Ini ternyata proses biasanya tuh Pak Firdaus kerja kayak gimana kayak gini nih. Menurut gua anak muda harus ngerti banget sih, men. Karena lo nggak tahu zaman sekarang itu udah digital, dulunya tuh berangkat dari ini dulu. Kan kalau misalnya zaman sekarang kan makin lama lo tahu kan makin keren kan. Lo aja pada berangkat dari analog kamera. Nah, filmnya pun juga harus lo kulik analognya juga, men. Nih, Oh, harus pakai ini baju. kostum. Ya, kostum. Anjay. Soalnya kalau filmnya asam akan nempel ke baju kita bau asamnya. Oh. Di sini semua lengkap, di sini safety ya semua lengkap. Terus pakai ini nggak, Pak? Kayak Pak Masker Budi gini, tetap Pak, ya. yang buat ngebom gitu, Pak. Iya. Itu kita pakai masker kimia karena kan bau asetat sangat tinggi, itu udah di atas level 4 itu. Jadi sangat tinggi sekali. Kalau ini kan masih level 1. Iya. Ini masih bagus film. Jadi kita tahu dari adistrip namanya. Kita harus gunakan sarung tangan, masker, gitu. Gue yakin banget ya, Forian, lo nggak bakalan tahu seluk-beluk film secara detail ini kalau lo nggak nonton Evo, anjir. Gue baru tau nih, gue norak nih. Nah, ini film masih bagus, Coba, Pak. warna masih ada, ini lebih jelas. Wah, iya anjing. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi dengan indikasi level film aja kita tahu ini kondisi masih bagus. Anjing, sumpah keren banget. Sumpah keren banget. Pak, Bapak pegang lu punten pas siapin foto. Iya. Nah, di sini ada stok film. Stoknya film apa? Tulisan kecil hitam itu. Iya. Nah, misalnya Fuji Film atau Esmen Film atau Kodak Film.
Jadi kita tahu misalnya film ini di copy tahun berapa gitu. Tapi ini kok udah berwarna, Pak? Ya, ini karena film masih tahun 90-an kayaknya. Oh, tahun 90. Nah, coba saya cek kodenya. Kayak nyari emas gitu ya, nempel Iya. gitu ya. Sama tulisannya kecil-kecil. Iya. Ayatnya segitiga puji film itu tahun 90-an. Jadi kita bisa lihat ini tulisan sekecil ini kalau pakai led ya kelihatan. Mas, Pak, Coba saya lihat, Pak. boleh. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sineas, bro. Anjay. Pasti boleh pegang ininya? Boleh, nggak apa-apa. Ini Bismillahirrahmanirrahim. positif. Oh iya. Itu ada puji film Anjir. tulisan hitam ya. Kalau putih itu Anjir. berarti aslinya dulunya. Pak, ini berapa? Ini sih? Itu 15 kali Oh, 15 kali. pembesarannya. Ya. Damn. Keren banget. Ini bener-bener satu demi satu move gitu kayak dari abis itu gini dikit itu tuh ada di sini jelas banget, men. Ini kan Gokil. bukan apa namanya? Ada gerakan itu setiap 24 gambar ada pergerakan. Wow. Jadi 24 1 detik 24 frame itu ada pergerakan. Misalnya kedip mata itu 24 Ada gambar gitu ya? set, jangan sampai melek lagi itu. Pantesan ini realnya sampai berapa puluh ribu gulungan ya karena Iya, tiap bisa. movement tuh ada ya. Iya. Ini kan di sini juga ada pergerakan. Ini dipindahin dari sini ke sini diputer biar apa, Pak? Ya itu tadi gulungan ini kan mengelas nih blocking nih. Iya. Nah kita harus rewind semua. Nanti kita balikin lagi. Oh, I see. Sambil dibersihin. Kita kadang bersihinnya pakai ini aja sih. Ini kain katun atau kain bambu. Boleh juga pakai itu selfit. Tapi selfit agak mahal, kita pakai yang katun. Selfit. Iya, untuk bersihin filmnya. Kalau kita tahu selfit celebrity fitness kan. Nah, ini beda nih selfit ini. Kita boleh pakai ini isopropanol, boleh pakai alkohol, boleh pakai TCE. Tapi yang terbaik pakai TCE. TCE. Nah, trichloroethan. Ini juga bagus, tapi harus kerjanya mesti kita keringkan lagi. Ini kan Nah. kenceng banget ya, Pak. Kalau Bapak kena zatnya ke tangan, rusak dong tangannya, apa enggak? Tapi udah sering pakai saya enggak sih? Oh, udah kebal ya, Pak? Kebas kayaknya ini. Nah, yang tadi saya bilang ada kertas di film ini. Ini kan masih ada bionya, ini level Iya. 1. Di sini ada indikatornya dengan pensil ini. Oh, I see. Kebetulan Pak Budi lagi nanganin film yang sudah mulai terkena Kinega Syndrome. Itu tidak usah dilihat 24 jam. Nih, kita praktekin aja film yang asam dan rusak. Kita letakin aja filmnya. Akan kuning. Karena kena zatnya gitu, Pak. Dan asetat. Anjing. Langsung kuning. Beda dengan ini. Kalau ya lihat dulu nanti kalau ini kan filmnya bagus. Nah, Ini nggak bakalan kuning begini aja. Karena ini film masih bagus. Dari levelnya masih ada level 1 di sini. it's Beda called sama magic. itu. Anjay. Jadi kita dengan kertas segini aja kita tahu kerusakan film. Namanya ada step. Anjir. Gak bakalan lo tahu lo kalau misal lo nggak nonton ini. Percaya sama gua. Nah, itu udah kena Pinega Syndrome. Jadi asetat sangat tinggi pH-nya. Oke, mantap. Nah, kalau Siap, ini siap, begini siap. aja terus. Karena kondisi masih bagus. Makanya saya bilang, oh ini film masih bagus. Cuma gulungannya blocking. Kita harus rewind, tinggal kendorkan. diputer lagi ya. Kendorkan aja. Oke, siap, Pak. Berarti semuanya itu juga ada gudangnya dong, Pak, harusnya di sini kan? Iya, di sini ribuan judul film seluloid. Baik Semua tuh disimpan di dalam gudang. dalam gudang. Oh, gudangnya Baik, di mana, Pak? Ada sebelah sana nanti. Oh, abis ini Nah. kita ke sana ya. Boleh, boleh. Ayo kita ke sana. Oke. Nah, ini gudang kita di sini nih, gudang film. Ini gudang. Iya. Pintunya sampai 2 begini, Pak ya? Double karena ruang yang kecil ini ruang akumulasi, ruang penyesuaian suhu. Jadi film dari gudang itu singgah ke sini dulu. Oh, Baru saya nanganin. Kalau ini? Nah, ini ruang PPU. Ini Untuk- kamera. Nah, iya, itu buat ngecek-ngecek film aja. Ini sebetulnya sih alat editing table. Tapi kita gunakan hanya untuk mengecek film. Jadi kondisi film itu kan kita bisa lihat di sini di monitornya gambarnya masih merah atau masih bagus, warnanya masih seimbang atau tidak Oke. kelihatan. Terus gambar barat atau enggak juga kelihatan di film. Oh, berarti kalau misalnya ngecek semua roll-roll film itu dari sini, Pak? Mesinnya tuh ini? Ya, saya ngecek di sini, tonton di sini. Bisa dihidupin nggak, Pak? Bisa, bisa. Nah, kita hidupin aja. Ya. Istri lain dalam Anjay. pembuatan badan tangga Nah, penumpang. ini film atau barat runway nih.
yang diproduksi oleh PT. Jadi emosinya udah kena ini. Selanjutnya Inka mampu memproduksi berbagai komponen Anjing, keren- dan keren perlengkapan banget ya, untuk Florian. kontainer, trailer, Sumpah keren banget. alat berat, alat pertanian, komponen Jadi kita kendaraan di sini bermotor, bisa lihat termasuk soundnya alat juga. berat. Soundnya kalau rusak kelihatan pada baret. Ini gambar udah baret. Hilang ada ini. Ini film yang lagi dites tahun berapa? Ini dokumenter tahun 90. Oh, makanya udah ada warnanya ya? Iya udah ada warna. Biasanya film kita yang masih hitam putih tahun 60-an ke bawah. 60-an ke bawah. Iya. Berarti G30 SPKI ada? Ada itu udah warna dia. Itu kan dia udah semi dokumenter. Ada di sini, Pak, ininya? Ada, film sololetnya ada. Angkutan darat yang utama karena kecepatan, keamanan dan kenyamanan yang Anjing, tidak keren- dapat keren banget, ditandingi. Ini sebetulnya buat ngedit, kita gunakan untuk ngecek film aja. Sebagai bank, Indonesia menempatkan laut Ini udah dan pada rusak. perairan pada posisi yang Oke. strategis. Tradisi sejarah kita menyebut. Pak, saya mau lihat ini, Pak, koleksi-koleksi yang Bapak bilang di gudang itu, Pak. Oh, iya. Ada? Ada? Oke. Jadi kita patin aja ini ya. Ya, matiin ya. Yuk kita ke gudang. Nah ini gudang kita nih. Let's go, Florian. Kita masuk ke gudang. Mantap. Ini semua koleksi-koleksi ada di sini ya, Pak? Ya semua ada di sini yang bentuk sololit. Hah? Terus ada video, ada LD di sini. Tadi Bapak bilang kan ada 2 pintu. Hmm. Pintu kecil ini buat kayak penyesuaian suhu. Iya, ruang akumulasi namanya. Oh, emang suhunya di dalam ada kayak spesifikasi gitu, Pak? Iya, di dalam harus maksimum 12 derajat. Oh, kalau lebih dari 12? Film bisa asetatan nih kat bau. Jadi dia lebih mudah terkena sinerga sindrom kalau lebih dari 12. Oh, Film juga akan lengket. gitu. Semakin rendah suhu semakin bagus. Berarti saya Makanya bisa sampai membeku dong di dalam sini. Oh enggak, kita nggak sampai titik beku. Oh, sampai titik Sampai paling 7 derajat per derajat. Ini Oke. kan ruangan kecil nih. Jadi kalau proses film itu kita mau nangani film dari gudang, kita keluarkan, kita singgahkan dulu di sini. Kayak gini nih saya udah lagi ngerjain yang tadi, kita udah nyiapin lagi buat besok. Oh. Jadi ini besok kita keluarkan, yang itu masuk ke sini baru masuk gudang. Berarti nggak akan pernah habis ya, Pak, kerjanya ya? Wah rutinitas, harus kita riwa itu bersihin. Soalnya kalau kita nggak gulung ya nanti gulungan akan blocking. Oke. Kita riwa, kita bersihin. Ini pintu ini. Ya ini pintunya sayang kayu nih, harusnya besi ya. Pintu Narnia nih, guys. Nah Kita ini tembus. gudang kita tuh. Anjay. Nah, Florian, let's go. Oh iya lagi, dingin, enak. agak dikit. Ini sekarang suhu udah hampir lebih dari 10, hampir 12 derajat. Nah ini pas Bapak masuk ke, ini apa? Gudangnya Gudang, Pak? ya, Nah itu gudang. prosesnya gimana tuh sampai akhirnya dimasukin ke gudang gitu, Pak? Ya misalnya film dari luar nih, kita cek dulu. Sebelum masuk gudang kita cek, kita lihat, kita data dulu, bersihin, baru masuk gudang. Masuk gudang itu kalau udah dibersihkan? Udah dibersihkan. Jadi film-film ini udah siap tayang, kalau udah dari sini keluar juga udah siap tayang. Ya kayak gini nih, film tahun ukuran 70 mili. Cuma satu diproduksi, dicetak cuma satu nih. Ini udah kayak ban sepeda, tapi bingung nih. Pak, dibentukannya kayak bom gitu ya, Pak? Iya, tuh. Gokil. Ini dulu muternya di IMAX. IMAX? Iya. Kalau ini kan 35 untuk bioskop. Ya. Nah, ini IMAX. Kalau yang 16 kan untuk home theater. Iya. Oh, Kak. Nah, ini juga film yang tadi saya bilang itu kita koleksi paling tua tahun 1935 masih ada di sana. Ini Bapak ngurusin sebanyak ini berdua doang? Iya, karena dulu banyak dulu sampai 7 orangan. Awalnya pensiunnya. Ini kan sampai atas-atas ya, Pak? Iya, sampai Bapak, saking nggak muatnya di bawah-bawah juga banyak nanti. Bapak manjat gitu? Iya, kayak Spiderman aja. Kalau ngambil film jauh cuma gini aja sih. Spider-Man Israel, bro. Kita nggak perlu ketemu Tom Holland, di sana ada Pak Firdaus, men. Nah, Anjay. 3 bulanan. Kopi baru filmnya masih bagus. Lincah banget ya. Maaf nih, saya naik-naik nih. Gak apa, Pak. Oh gitu. Iya. Anjing, keren. Kalau kita ngambil film yang atas ya udah naik gitu. Nah, ini yang saya bilang koleksi kita Antara bumi dan 1935. Sifat Kai tahun 1935. Oh, ini si Patka ini yang Nah, tadi nih. Tadi kan lihat ininya apa? Still fotonya. Nah, ini filmnya. Ini 1935, Ya, Pak. asli nih 1935 kopi pertamanya nih. Fuck. Bisa ditayangin tadi tempat tadi bisa. Tipatkai, anjay. Gitu cara bacanya. Iya. Sifat Kai Siluman Babi dan Kakawin tahun 1935. Nah, ini catatan saya kondisi filmnya. 43 menit. Ya, semua dua satu ini.
Silumannya aja bukan S-I-L-U-M-A-N, Ejaan lama. Siloeman. Ejaan lama ya, pasti pakai ejaan lama. Keren. Berarti banyak orang-orang Belanda kesini dong, Pak? Ada lah gitu berapa orang udah. Banyak orang asing kesini. Kemarin juga dari Malaysia gitu. Karena kan director zaman dulu kan pasti bukan ada juga seorang Indo, tapi kan banyakan orang Belanda juga, Tionghoa, Pak. Belanda banyak. Berarti ada film non Indo, film luar di sini. Ada. Kita banyak juga film dari luar, kayak tadi aja film dari Jepang, Oh dari iya, Jerman, terus dari Kanada, dari Prancis ada. Coba Pak, belok sana, Pak. Ya, ini kalau mau lihat film terpanjang, yang saya tadi bilang G30 G30 PKI paling panjang itu film. Mana, Pak? Ada 15 reel itu sebelah sini. Saya nggak boleh bawa pulang, Pak. Waduh, kita asip semua, nanti ditanyain. Pengkhianatan G30 PKI. Totalnya 15. Pengkhianatan G30 SPKI. Produksi Ini semua arsip di sini, guys. di satu judul nih, 15 reel satu judul. Kehidupan Indonesia di zaman dulu real di sini nih. Nah, tahun-tahun Ada di ini ya. Sinematik Indonesia. Ini tahun 40-an, hitam putih filmnya, ini 40-an. Tahun 2000 di atas semua. Di atas. Ya, karena nggak muat di atas, ada sebagian di bawah pada kelihatan. Kayak gini ini kan kopi film. Nah, itu masternya aslinya. Aslinya masih bisa gambar Benson. Ini kalau mau tahu film aslinya ini. Nah, ini film aslinya. Kenapa ada dua label? Ini soundnya, ini gambarnya. Oh, beda. Beda, nanti kalau diproses di labnya, di merit print, keluarnya positif. Jadi siap tonton. Kalau ini cuma untuk cetak dan cetak. Oh. Makanya ketika lihat film lama bagus ya karena dicetak dari master. Kalau dari kopi ya apa adanya. Pas saya penasaran kayak, kan saya terhitung ya masih anak muda juga lah ya. Kayak kenapa ya menurut Bapak anak-anak muda tuh jarang banget ngelirik tempat ini buat bekerja gitu loh. Padahal ini keren banget kan Pak ya? Iya sih kalau yang senang film ada satu dua yang mau, tapi kan mereka juga kadang begitu masuk ruangan saya aja dia kaget dengan bau kimianya. Oh. Mungkin gitu juga. Berarti Bapak struggle banget dong untuk mencari anak-anak muda penerus Bapak dan Pak Budi ya? Ya harus ada generasi untuk menjaga soloid ini. Kalau enggak ya dia akan rusak kalau nggak ditangani. Bapak pensiun tahun berapa Pak? Ya sekarang saya umur 53, berarti 3 tahun lagi. 3 tahun lagi harus 2000 ada orang yang menggantikan. Menggantikan. Evorian, kalau misalnya kamu menganggur atau kamu mau mencari magang, di sini tempatnya. Tapi untuk anak-anak film ya. Yang nggak anak film juga nggak apa-apa, yang penting lo suka. Dan lo harus merawat semua film-film Indonesia dari tahun 1935 sampai 2018 ada di sini, men. Jadi lo harus menjaga ini semua. Nah, ini dokumenter. Wajah Kesenian Jakarta itu juga. Ini film-film masih. Laskar Pelangi. Ada Ini Laskar Pelangi sih, ini Pak? Iya, iya. Oh, Riri Reza. Oh iya, deng, Miles Film. Iya, film semua. Mira Lesmana Film. Nah, ini yang film-film asing nih. Oh, di sini tempatnya. Ini kan ada film Prancis. Iya lagi, bahasa-bahasa Perancis. Iya, terus ada Kanada, ada film Jerman. Oke, ini video, Pak. Nah, iya ini video. Ada beta, ada PAS. Ini PAS, beta. Ada juga Umatic di atas-atas itu. Oh. Terus yang tadi laser di situ, Pak, yang tadi yang kita Di lihat atas. yang lupus, Oh, ini iya. di sini nih semua Di sini nih. semua. Ini ada 2000 judul semuanya nih. 2000 collection, Pak. Gokil. Jadi ada campur sih ya, ada Mandarin, ada Eropa. Dan film Indonesia-nya cuma ini aja sih. Nah, jadi Dingin. ada Vista Film. Bella Vista, Bella anjay. Terus banyak sih, ada film-film. Ini siapa namanya? Lupa lagi. Roy Martin. Oh, Roy Martin. Oh iya, anjay. Bapak nggak kedinginan, Pak? Ini 12 derajat loh. Saya mau biasa di sini bolak-balik. Ya, saya juga biasa sudah lama tinggal di Rusia soalnya, Pak. Wah, Saya. mantap. Mantap itu. Oke, Pak. Pak, berarti ini semua udah kita jelajahi nih gudangnya Sinematik Indonesia di lobi. Berarti saya mau ke perpus karena ada perpus di atas ya, Pak? Ada perpustakaan film ada. Oh, Di nanti saya ketemu lantai siapa? 5, ketemu Ibu Maya. Ibu Maya. Hmm. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke, Sudah sama-sama. mengajak saya ngiter-ngiter di lantai 4. Terus kita udah ke lobi ke tempat Bapak, saya grecokin. Saya udah ngeliat ke tempat yang ada apa sih? Preview film ya? Nah, itu Preview preview film. film, terus ke sini. Gila, guys. Lo pasti akan menemukan ini cuman ada di Evo. Tapi tenang aja, di Sinematik Indonesia nggak cuma ada lantai 4, nggak cuma ada di lobi, tapi kita bakal lanjut ke lantai 5, kita explore lagi ke atas ke library-nya. Oke? Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Bapak sehat-sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Sampai ketemu lagi ya, Pak. Ya.
Let's go everybody. Korean gue habis baca buku bahasa Inggris karena kan tadi gue udah bilang di bawah kalau gue udah lama di Rusia kan, jadi gue harus baca yang kayak gini. Ini dikat aja, nggak penting nih gue ngomong. Teman-teman, akhirnya kita nyampe di perpustakaan lantai 5. Jadi buat teman-teman pegiat film ataupun orang-orang yang punya interest film, menurut gue lo harus kesini karena mungkin koleksi-koleksi bukunya tuh lengkap banget, itu yang pertama. Yang kedua, lo bisa ngeliat juga tadi banyak banget poster-poster asli yang emang ditempel di perpustakaan ini. Dan yang gua harus kasih tahu ke Euforian ini, kalau misalnya lo mau nongkrong di sini, lo mau nyari buku-buku, lo harus regis dulu ke depan. Nah nanti lo harus bilang kayak, Bu, saya mau buku yang bla 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 bla. Nah ntar akan diantar karena buku di sini tuh cuma satu. Kalau misal lo asal masuk tiba-tiba hilang, nah lo masuk penjara tuh. Daripada masuk penjara kan mending lo taati peraturan kan. Gitu, nih lo lihat nih buku gua. Kok lu bisa masuk tapi Lah gue punya ordal men. keren juga lu. Keren kan? Yoi. Ordal Evo. Anjay. Nih teman-teman, gue nggak tahu nih sebenarnya buku apa sih, gue asal ngambil aja. Tapi menurut gue nih bukunya keren dan lo juga bisa explore semua yang ada di sini. Gue harus cabut sih sebenarnya. Cuman gue nyaman di sini. Apakah gue closing dulu di sini? Abis itu lo tim gue cabut aja, gue stay di sini nggak apa ya? Oke, Euforian, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngikutin keseruan gua, eksplorasi gua barengan sama Pak Firdaus. Dari lantai 4 kita ke kantornya, kita ngeliat juga ada teaternya, terus ada kayak equipment yang harus lo tahu kalau misal lagi syuting zaman dulu, terus kita turun ke salah satu tempat yang harus banget ter-highlight, yaitu di lobinya, karena di situ akhirnya lo tahu semua role film itu tuh semua diatur sama Pak Firdaus sama Pak Budi, itu di maintain di sana, cara-caranya juga udah lihat. Terus juga kita naik ke perpustakaan. Jadi buat teman-teman yang mau banget tahu tentang perfilman apalagi zaman dulu, lo harus datang ke sini. Jadi itu perjalanan gue. Gue berharap banget semoga perfilman Indonesia selalu oke, apalagi buat Gen Z, anak-anak muda yang mau banget bekerja di industri film. Lo harus kesini dulu, baru lo tahu digital kayak gimana. Oke? Fadil Camuy cabut, terima kasih banyak Euforian. Explore to discover more. Euphoria. Explore aja. Lo cabut aja, gue mau stay di sini karena gue anak sineas. Dadah. Ada lagi. Moy. Hah? Di lobby apa basement? Tadi gue ngomongnya apa? Lobby. Ya itu di lobbynya basement. Edit ya? Moy. Hah? Di sini tuh apa? PPHU Cinematic kan? PPHW Cinematic, lantai 5. Kita lihat lantai 4 Cinematic Indonesia. Oh, Cinematic. Di Cinematic Indonesia, iya pakai E ternyata. Bukan sinematik ya? Bukan. Edit lagi ya.